أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. يا معشر المسلمين والمؤمنين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واصلوا مني أن الله تعالى قال في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Saudara dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala curahan kasih sayangnya kepada kita semua. Di antara curahan kasih sayang Allah itu yang paling berharga bagi kita diberi hidayah, kita diberi petunjuk. Maka hidayah Allah itulah yang menggerakkan hati kecil kita untuk datang ke rumahnya siang ini. Di saat-saat yang lain mungkin asing dengan kesibukan dunia, terlena dengan kehidupan yang sifatnya sementara. Sedangkan kita bisa meninggalkan itu sejenak. Kita hentikan aktivitas, kita tinggalkan ruangan kerja kita. Di bawah terik matahari yang bersandarkan kita berjalan menuju rumah Allah, duduk bersimpuh dan sujud di hadapannya demi mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Oleh karena itu, kaum muslimin sidang Jumat, mari kita berdoa dan memohon kepadanya, semoga setiap langkah yang kita langkahkan, ayunan tangan yang kita ayunkan menuju rumah Allah yang mulia ini, tidak menjadi amalan yang sia-sia, tetapi dinilai sebagai suatu ibadah dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga tercurah kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dan pertolongannya nanti di hari kiamat. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini bertepatan dengan tanggal 16 Agustus tahun 2024. Itu berarti kaum muslimin sidang Jumat besok adalah tanggal 17 Agustus yang merupakan hari yang sangat bersejarah bagi kita, bangsa Indonesia. Besok adalah hari kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Maka pada kesempatan kali ini, mari kita sejenak merenungkan firman Allah di dalam surah Ibrahim ayat 7 dengan judul mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kemerdekaan yang kita nikmati hari ini tidak diraih begitu saja oleh para pahlawan kita. 350 tahun lamanya kita dijajah oleh bangsa Belanda. Berbagai penderitaan, kesengsaraan, dan kemelaratan dirasakan oleh nenek moyang kita selama 7 turunan. Mereka hidup di bawah garis kemiskinan.
Mereka hidup dalam perbudakan. Nenek moyang kita, para laki kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dipaksa bekerja, tetapi tidak diinginkan. Ibu-ibu kita, nenek-nenek kita, kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, selama 350 tahun mereka ditindas, dijadikan budak nafsu, dijadikan budak mata. Maka apabila hari ini kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita menyaksikan penindasan, pembantaian yang terjadi pada saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, maka itu pula lah yang dirasakan oleh nenek moyang kita lebih kurang 350 tahun lamanya pada masa penjajahan. Itu pula lah yang dirasakan dan dilihat oleh orang sekeliling kita ini. Bagaimana negara-negara lain melihat, menyaksikan penderitaan yang dirasakan oleh nenek moyang kita itu 7 tahun. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan, selepas kepergian bangsa penjajah Belanda, datang Jepang. Meskipun dalam durasi hanya 3,5 tahun kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tetapi penderitaan dan kesengsaraan yang dirasakan oleh nenek moyang kita dahulu sama berat dan pedihnya seperti yang dirasakan pada masa pemerintahan penjajahan Belanda selama lebih kurang 350 tahun, bahkan lebih dari itu. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan, tetapi hari penderitaan yang dirasakan, kemelaratan yang dirasakan oleh bangsa Indonesia, oleh generasi muda, semakin hari menumbuhkan, melahirkan rasa bersamaan, rasa sependeritaan, rasa semasif yang kemudian melahirkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Sehingga inilah kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah yang mendorong para pahlawan nenek moyang kita berjuang sehingga mencapai dan meraih kemerdekaan yang kita rasakan hari ini. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan, kita yang hidup hari ini tidak merasakan itu, tidak menyaksikan itu secara langsung, kecuali hanyalah melihat, mendengar, membaca sejarah yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Oleh karena itu kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, karena kita tidak mungkin melakukan perjuangan seperti yang dilakukan oleh para pahlawan kita dahulu, maka di antara yang bisa kita lakukan hari ini adalah mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, apa yang kita rasakan, yang kita nikmati hari ini sebagai buah cucuran darah, keringat dan pengorbanan yang dilakukan oleh nenek moyang, oleh para pahlawan kita dahulu, mestinya kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah kita. Lalu pertanyaan yang muncul di dalam diri kita ini, kaum muslimin sidang Jumat, bagaimana mensyukuri nikmat ini? Maka seorang ahli tafsir di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau menjelaskan bahwa cara syukur kepada Allah itu yang pertama, ada pengakuan dari hati kita yang paling dalam bahwa kenikmatan kemerdekaan yang kita rasakan, yang kita nikmati hari ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini yang harus kita tancapkan di dalam diri kita masing-masing, bahwa ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang benar bahwa ini adalah perjuangan pengorbanan bangsa para pahlawan kita dulu, kaum muslimin sidang Jumat. Tetapi bila Allah tidak mengizinkan, maka ini tidak akan terjadi, kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan. Inilah doa yang senantiasa disampaikan oleh orang tua kita terdahulu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Karena yang memiliki kekuasaan itu sesungguhnya, kaum muslimin sidang Jumat, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini kaum muslimin sidang Jumat, dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sebagai umat Islam mayoritas di Indonesia ini, kaum muslimin sidang Jumat, mari kita semakin memperkokoh akidah kita, semakin menguatkan kita bahwa Allah lah yang memberi kemerdekaan ini, meskipun melalui perjuangan para pahlawan. Kaum muslimin sidang Jumat, yang kedua kata Al-Qurtubi, yang dikatakan bersyukur kepada Allah itu adalah wa alla yusarrifaha fi ghairi ta'ati. Pergunakan yang diberikan oleh Allah itu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Jangan jadikan kemerdekaan ini dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah, membelakangi Allah, mendurhakai Allah. Karena kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ketika bangsa Indonesia dan moyang kita dulu memperjuangkan harkat dan martabat kemerdekaan bangsa ini, tidak mengenal dari mana dia, dari ras mana dia, suku mana dia, agama mana dia, orang mana dia, mari kita bersatu mencapai kemerdekaan itu. Tetapi kenapa pada saat berumur 79 tahun kemerdekaan Indonesia hari ini, malah dalam rangka memeriahkan menyambut kemerdekaan Indonesia yang ke-79, hampir 80 tahun, ada sikap penindasan terhadap bangsanya sendiri? Ini yang amat kita sayangkan, kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Oleh lembaga terhormat, oleh badan yang dibentuk oleh negara dalam rangka kemerdekaan, memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia, justru melakukan diskriminasi dan penindasan. Ajaran agama yang sudah terpatri ke setiap diri anak bangsa, anak muda bangsa Indonesia semenjak kecil, dia istiqomah, dia pelajari, dia amalkan setiap saat, harus dia tinggalkan hanya dalam rangka mengikuti aturan yang sengaja dibuat. Kaum muslimin sidang Jumat, semoga rencana ini dilakukan oleh Allah. Semua bangsa Indonesia, terutama berbagai belahan di negeri ini, maka dan menolak kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan, bila dia terus dilakukan oleh sekelompok bangsa ini, maka itu berarti kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah dalam rangka bukan bersyukur nikmat, tetapi itu adalah kufur nikmat. Maka suatu saat kaum muslimin sidang Jumat, wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid, kalau kalian nikmat, durhaka kepada Allah, Allah telah kasih sayang, memberikan kasih sayang, mencurahkan kasih sayangnya kepada kita dengan menganugerahkan kemerdekaan. Tidak seperti bangsa lain yang selalu ditindas, dibantai setiap saat, diperkosa setiap saat. Tetapi justru kalian murka kepada Allah, durhaka kepada Allah. Maka dengan itu akhir ayat tadi mengatakan inna 'adzabi lasyadid, tunggu kehancuran itu akan menimpa kita. Kaum muslimin sidang Jumat, mari kita bersatu, mari kita bersolidaritas bersama-sama untuk memajukan negara ini dengan menggalang dan menjalin persatuan.
Dan inilah yang disebutkan dengan NKRI. Semoga ini menjadi pandangan faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.